Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, as-saimin, as-saimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk dan belajar mengenai orang-orang hebat dan orang-orang yang memiliki sejarah yang mulia, yang telah berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhasil di dalam perjalanan hidup berjuang dengan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah kemuliaan bagi seseorang. Karena sesungguhnya Islam yang Allah utus akan senantiasa mulia dalam kondisi apapun. Dalam keadaan bagaimanapun, dia adalah agama yang dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguhlah beruntung orang-orang yang telah menorehkan dirinya, yang telah mengukir sejarah hidupnya dengan Islam, dengan segala perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan selama usia diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digelari dengan syahidun yamshi 'alal ardi, seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Oleh itu, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, dan kita ucapkan pula selawat dan salam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, as-saimin as-saimat, hafizakumullah. Kita akan belajar kehidupan dan perjuangan dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah digelari atau dijuluki dengan syahidun yamshi 'alal ardi, syahid yang berjalan di muka bumi. Siapakah Talha? Beliau adalah Talha bin Ubaidillah ibn Utsman ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Murrah al-Qurashi at-Taimi. Di dalam kehidupan beliau, dia diberi kunyah, ya, dikunyahi dengan Abu Muhammad, diberikan kunyah Abu Muhammad, ya. Dan Talha adalah salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Talhatul Khair. Talha, ya, yang sangat baik, yang sangat kaya, yang sangat dermawan, yang sangat pemurah. Ini merupakan sebuah sebutan nama yang sangat indah yang diberikan kepada Talha, disebut dengan Bitalhatil Khair. Ini sebutan nama, al-khair adalah kebaikan. Ini cerminan daripada akhlak dan perilaku daripada salah seorang sahabat Nabi ini, Talha. Dia sangat baik, sangat dermawan, ya, sangat mulia. Sehingga digelar dengan Talhatul Khair, ya, atau disebut juga dengan Talhatul Fayad, yang sangat luar biasa, ya, kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya.
Sahabat Nabi Talha ini merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dikabari ya dengan gembira, dikabari dengan masuk surga. Ada 10 sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin surga dan telah dikabari bagi mereka itu balasannya surga di hari kiamat kelak. Maka salah satunya adalah beliau Talha bin Ubaidillah ini. Dan dia salah seorang yang dari 8 orang yang mula-mula masuk kepada Islam. Artinya beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal-awal. Orang-orang yang masuk memeluk agama Islam ini di awal perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan bagaimana cerita Islamnya beliau. Sehingga termasuk orang-orang yang terdepan, yang awal-awal masuk Islam, memeluk agama Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keislaman Talha ini adalah hasil daripada dakwah ajakan yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana di dalam Islam kita ketahui bahwa ada di antara sahabat-sahabat Nabi alaihi wasallam mereka mengajak berdakwah sehingga Talha ya meyakini Islam, meyakini agama Allah ini atas ajakan sahabat Nabi pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia masuk kepada salah satu dari 6 ahlus syura alladzina tufiya Rasulullah SAW wa huwa anhum radin. Di ahlus syura yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dia Rasulullah termasuk orang yang ridha kepada mereka. Nah, wa ahadul ladzina kanu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jabali fataharraka bihim. Sebuah peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki salah satu bukit. Lalu kemudian Nabi dengan sahabat lainnya Utsman, kemudian Umar, Abu Bakar, juga Talha. Lalu kemudian bergeraklah bukit tersebut. Bergeraklah gunung tersebut. Maka kemudian Nabi SAW menenangkannya dengan menyebutkan kepadanya, Usbut, ya, diamlah engkau, tenanglah engkau, ya, bertenanglah engkau. Sesungguhnya di atas kamu ini ada seorang Nabi, 2 syahid. Dan di situ juga termasuk ada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Inilah dari sisi nasab dan status beliau dari masyarakat. Terkenal sangat dermawan, orang yang sangat baik, ya, beliau sangat memberikan manfaat kepada umat ini. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Nah, Talha bagaimana pula dari sisi fisiknya? Kalau kita ingin membayangkan seperti apa Talha bin Ubaidillah, maka kita akan dapatkan kisah cerita bagaimana fisik paras wajah beliau, ya, berdasarkan informasi yang telah ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka di beliau dikisahkan kana rajulan hasanul wajh. Beliau laki-laki yang kana Talha rajulan Adam atau hasanul wajh. Beliau laki-laki yang tampan sekali, ya, laki-laki yang tampan, ya, katsirus sya'r, yang memiliki rambut yang lebat, ya, rambut yang lebat, laisa bil ja'dil qatat wala bil sabt, ya. Dan beliau memiliki seorang ibu waqad aslamat wa hajarat, ya, seorang ibu yang juga masuk Islam, ya, wa ummu Sa'bah bintil Hadrami, dan alhamdulillah sang bunda juga mendapatkan nikmat Islam, iman ini. Dan bahkan tidak hanya Islam, tetapi beliau juga ikut berhijrah, ya, di jalan Allah Azza wa Jalla ke kota Madinah. Wa asyad ba'da ibniha qalilan. Dan kemudian seperti apa yang disebutkan juga oleh Az-Zahabi, ya, atau oleh para ulama yang lain, di samping beliau memiliki ketampanan wajah, dan kalau berjalan ternyata asra. Ya, kalau dia berjalan itu cepat. Ini bayangan kita, dia seorang laki-laki yang tampan, kalau berjalan itu cepat. Wa kana min aghnia'is sahabah. Ini sangat terkenal
beliau ini Talha adalah sahabat Nabi yang kaya, sehingga digelari dengan kaya yang dermawan tadi dengan Talhatul Khair. Ini sudah kita ketahui sebabnya kaum muslimin, kaum muslimat, kenapa Talha ini digelari dengan Talhatul Khair atau Talhatul Fayyad, dikarenakan laki-laki yang kaya kemudian dermawan. Di hartanya ini ya sangat bermanfaat bagi umat ya. Sampai satu ketika dikisahkan kedermawanan Talha bin Ubaidillah ini, dikisahkan oleh seorang Su'di binti Auf. Dia bercerita, dakhala alayya Talha, ya, Talha menemui Su'da ini. Wa ra'aituhu maghmuman, dan aku melihat Talha lagi kondisinya lagi tidak tenang begitu, lagi bersedih. Kondisi Talha tidak seceria pada hari-hari biasanya. Tapi hari itu kelihatan dia sangat berat sekali, dalam wajahnya kelihatan, tampak, terlihat dari mimik wajahnya, ya, dari faras wajahnya kelihatan bagaimana Talha ini sepertinya ada masalah. Faqultu ma sya'nuka, aku bertanya kepadanya, apa kondisi kamu? Apa kondisi kamu? Maka dia mengatakan, faqala al-malu alladhi 'indi qad kathura wa qad karrabani ya Rabb. Kata dia, harta yang aku miliki sungguh sangat banyak, dan harta ini membuat aku berat diri. Artinya ketika harta ini berada di tangannya, dia merasa ada masalah besar. Nah, tentunya berbeda dengan kaum muslimin hari ini, yang ketika harta tidak ada di kita, baru kita bersedih hati, ya, baru kita galau, baru kita mungkin kelihatan wajahnya tidak ceria. Tapi ternyata berbeda dengan para sahabat yang mampu memaknai sebuah harta itu. Ketika harta itu terlalu banyak dimilikinya, maka kemudian dia memiliki perkara yang berat dalam hidupnya. Ya. Nah, tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bisa meniru akhlak para salaf di dalam memiliki harta ini. Dan tentu di dalam Islam memiliki harta bukan hal yang tercela, tetapi dia adalah fitrah kita. Dan yang penting adalah ketika kita memiliki harta, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana harta itu mampu menjadikan kita, menggerakkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Inilah harta yang baik itu. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Nah, hari itu ternyata Talha kelihatan agak punya masalah. Ternyata yang menjadi kunci masalahnya adalah harta yang dimiliki sudah terlalu banyak, sehingga membuat dia pingsan. Orang pingsan mungkin karena tidak punya harta, tetapi Talha pingsan karena terlalu banyak hartanya. Ini tentu penyikapan yang benar, ya. Ini tentu pemahaman yang benar yang membuat dia seperti ini. Fakultu, aku berkata kepadanya, ma'alaik, itu apa kamu susah-susah kali? Kalau memang kamu punya harta, bagikan hartamu, kata seorang wanita ini. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Talha, kaum muslimin, kaum muslimat, ini kisah kedermawanan beliau. Faqassamahu hatta ma baqiya minhu dirham. Maka kemudian dia bagikan harta itu sampai dia tidak memiliki satu dirham pun dari apa yang dimiliki tadi. Ya Rabb, beginilah kedermawanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berjuang, di dalam memberikan untuk umat ini. Nah, maka dia berikan harta-hartanya itu, dia libatkan Allah, ya dia yakin hartanya itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita contoh akhlak daripada salaf ini, sahabat Nabi alaihissalam, Talha, yang memiliki kedermawanan luar biasa ya di dalam kehidupan dia. Nah, qala Talha bin Yahya, fasa'altu khazina Talha. Aku bertanya kepada khazin. Ini khazin adalah penjaga harta yang dimiliki oleh Talha. Jadi Talha tidak hanya disimpan uang di rumah, tapi ada khazananya, ada gudangnya. Aku bertanya, kam kanal mal? Ya, dia berkata, fas'altu khazin Talha, kam kanal mal? Ya, berapa harta yang ada sekarang di gudang? Maka dia berkata, 400,000. Ya, dia berkata, ya 400,000. Ya, 400,000. Wa kana rahimallahu ta'ala yu'raf bi talatil khairi li karamihi wa kasrati judihi. Kita ketahui tadi bahwa kenapa Talha disebut dengan Talhatul Khair, karena kedermawanannya, karena
murah hati memberi dan ringan tangan memberi kepada orang, menolong kaum muslimin, meringankan beban-beban kaum muslimin, memberikan harta untuk agama Allah, untuk dakwah, untuk Islam, untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk para tulabul ilmi, para masyayikh dan seterusnya, yang mereka ini orang-orang yang berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah kisah daripada kedermawanan Talha dan dari sisi fisik yang ada pada Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, Talha ini kapan dia lahir? Talha disebutkan wulida sana 28 qabla hijrah. Dia lahir pada tahun 28 sebelum hijrah. Ya. Wa aslama fi bidayatid da'watil islamiyah. Seperti yang kita sampaikan tadi, dia masuk Islam di awal-awal dakwah Islam bergerak di kota Mekah. Ya. Tahukah kita bagaimana kisah Islamnya Talha? Sungguh luar biasa, karena beliau ini salah seorang pedagang yang ketika itu dikisahkan oleh Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha, qala li Talha bin Ubaidillah, ya Talha berkata kepadaku, hadartu suqu Basra. Beliau ketika itu berada di salah satu pasar di Basra, ya. Dan tiba-tiba ada seorang rahib, seorang rahib di tempat ibadahnya berkata, salu ala hadzal musim. Tanyalah orang-orang di musim ini, afihim ahadun min al-haram? Apakah ada di antara mereka ini yang datang dari ahlul haram, yakni kota Mekah? Qala Talha bin Ubaidillah, dikatakan ada, itu Talha bin Ubaidillah. Faqultu na'am. Qala ana, saya adalah Talha. Faqala, ar-rahib berkata, hal zahara Ahmad ba'd? Apakah telah muncul di sana seorang yang bernama Ahmad? Qala qultu wa man Ahmad? Talha berkata kepada rahib ini, siapa Ahmad itu? Maka qala, rahib berkata, Ibnu Abdillah ibn Abdul Muttalib. Dia adalah anaknya Abdullah, dan Abdullah anaknya Abdul Muttalib. Hadza syuhrul ladzi yakhruju fih. Ya, inilah bulan yang mana dia keluar, diutus. Wa huwa akhirul anbiya, dan Ahmad itu adalah nabi terakhir, dan tempat munculnya adalah di haram, dan tempat hijrahnya adalah ila nakhlin wa hurra wa sibaq. Ya, ini adalah sebutan untuk kota Madinah. Fa iyyaka an tasbiq ilaihim, ilaihi, dan jangan sampai kamu tidak berjumpa dengannya, dan sampai kamu tidak ketinggalan untuk tidak beriman. Ini pesan seorang rahib. Faqala Talha, Talha berkata, fa waqa'a fi qalbi. Perkataan rahib itu berkesan dalam hatiku. Artinya pesan ini sangat mahal. Jangan sampai kamu bersegera kamu kepadanya, atau pesannya jangan sampai kamu ketinggalan begitu. Nah, bersegerahnya perintah ini hendaklah ini membuat Talha di hatinya berkesan sekali. Ada apa? Kenapa rahib ini memberikan nasihat demikian kepadaku? Ya. Maka dia kemudian Talha berkata, qala fa kharajtu sari'an hatta qadimtu Makkah. Aku tinggalkan kota tersebut dan aku segera menuju kota Mekah. Ya, faqultu hal kana min hadath? Ya, kemudian setelah dia sampai di kota Mekah, bertanya kepada penduduk Mekah, apa yang terjadi selama aku tinggalkan di kota Mekah ini? Maka kemudian ada yang mengatakan qalu, apa yang terjadi? Maka kemudian qalu na'am, ada yang terjadi. Qala Muhammad ibn Abdullah al-Amin tanabba. Kata dia, ada Muhammad ibn Abdullah yang digelar dengan al-Amin telah menjadi nabi, telah diangkat menjadi nabi. Wa qad tabi'ahu Ibnu Abi Quhafah, dan telah diikuti beliau oleh Ibn Abi Quhafah, yaitu siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka fa kharajtu hatta dakhaltu ala Abi Bakar. Maka setelah aku mendengarkan Abu Bakar telah masuk Islam, telah mengikuti Muhammad, maka kemudian aku mengejar mencarinya, dan aku bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Fa qultu atabi'ta hadzal rajul? Apakah engkau mengikuti laki-laki ini? Qala na'am. Ya, saya mengikuti dan beriman kepadanya. Fantaliq ilaihi fadkhul alaihi fattabi'.
Maka hendaklah engkau bertemu dengannya dan ikutilah apa yang telah disuruhkan olehnya. Ini ajakan dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq agar Talha menemui Nabi Muhammad dan beriman kepadanya. Kemudian fa innahu yad'u ilal haqq, karena sesungguhnya Muhammad mengajak kepada sebuah kebenaran. Fa akhbarahu Talha bima qala ar-rahib. Kemudian setelah Talha bertemu dengan Abu Bakar, dia menceritakan apa yang telah dia dengarkan dari rahib di kota Basra. Fa kharaja Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bi Talha. Ya, kemudian mereka keluar berjalan dan fadakhala bihi ala Rasulillah. Kemudian mereka berdua menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi kaum muslimin kaum muslimat? Fa aslama Talha. Talha kemudian berislam, masuk agama Islam, ya, wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala ar-rahib. Fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Lalu kemudian dia menceritakan kisah yang didengarkan dari rahib, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan apa yang beliau dengarkan dari kisah tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Itulah kisah Islamnya Talha bin Ubaidillah. Nah, ikhwani, adakah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Talha? Disebutkan oleh Jabir bahwa Talha, ya, marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Talha berjalan ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala syahidun yamshi ala wajhil ardi. Maka kemudian Nabi mengatakan kepadanya, ini laki-laki syahid yang berjalan di atas muka bumi ini. Masya Allah. Jabir dalam riwayat lain dia berkata, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi berkata, man sarrahu, barang siapa yang ingin ayanzura ila syahidin yamshi alal ardi, yang melihat kepada syahid yang berjalan di muka bumi, falyanzur ila Talha bin Ubaidillah, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Ini telah jauh sebelum dia meninggal telah dikatakan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemukjizatan Nabi. Dan ini tentu tidak bisa kita buat-buat. Ini jangan ditiru pula. Seorang ulama kiai tidak bisa mengatakan sesuatu, ya, pada seseorang yang kita tidak tahu dalam perkara-perkara yang di luar kemampuan kita dalam perkara gaib. Ini Nabi mengatakan kepadanya, memberikan persaksian syahidun yamshi al-ardi. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, kita melihat lebih detail bagaimana kedermawanan Talha, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, kedermawanan beliau menghantarkan kepada sebutan Talhatul Khair. Baik, kalau kita lihat dengan Islamnya Talha, ini membuat agama ini menjadi terasa terangkat, ya. Dan karena di samping beliau laki-laki yang sangat dermawan, yang kaya raya, ya, yang berjuang dengan hartanya, waqad u'tiyat fihi 100,000 dirham yurahu ilayya bil malil 'ashiyah fa in syi'ta fal mal wa in syi'ta fal ha'id. Dan ini tentu kisah yang masyhur yang ada pada Talha. Kemudian waqala Qubaisah bin Jabir, sahibtu Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, fama raaitu rajulan a'ta li jazilin malin min ghairi mas'alatin min. Tidak ada orang yang memberikan balasan yang lebih daripada Talha. Ya. Ada orang yang meminta-minta kemudian diberikan sesuai dengan permintaannya, ya. Ini Talha, ada orang yang meminta kemudian dia berikan lebih dari apa yang diminta. Inilah kedermawanannya. Bisa kita lihat, ya, kita mungkin memberi orang berapa kamu mau, 100.000, kita beri 100.000. Tetapi Talha tidak begitu tipenya. Tipe Talha memberi lebih dari apa yang diminta. Ini tipe Talha itu, ya, orang yang dermawan memberikan lebih dari apa yang dia minta, ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi perjuangan jihad beliau, maka cukuplah kisah di perang Uhud menjadi perkara yang mesti kita ambil pelajaran mahal. Walamma kana yauma ghazwati Uhud abla fihi Talha bin Ubaidillah bala'an hasana. Beliau betul-betul mendapatkan ujian yang berat, ya. Wa bai'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut. Bahkan beliau membaiat dirinya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siap mati.
wa hamahu minal kuffar. Beliau termasuk orang-orang yang membentengi Rasulullah dari serangan orang kafir. Wattaqa anhu an-nabl biyadihi hatta shallat asbi'ahu. Beliau menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika anak-anak panah itu menancap jauh ya kencang mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ditahan dengan tangannya kemudian sampai jari-jari tangannya itu putus. Wa waqahu bi nafsi, bahkan dia langsung dengan dirinya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian cukuplah jihad beliau ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hal yang mahal untuk kita ambil. Perjuangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud menjadi sebutan indah bagi Talha yang tidak ada rasa takut, yang tidak ada memiliki rasa kekhawatiran atas apa yang dihadapi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang kafir. Maka kemudian wa kana Abu Bakar idza zakara yauma Uhud. Nah, ini sebuah kisah, ini ingatan baik dari salah seorang sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau dia mengingat masa-masa Uhud, peperangan Uhud, maka dia mengatakan zaka kulluhu yaum Talha. Ya Allah, hari Uhud itu merupakan harinya Talha. Hari Uhud itu merupakan harinya Talha, karena betul-betul membentengi Rasulullah, berjuang, betul-betul berjuang ya dengan jiwanya, dengan fisiknya, berjuang agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dari gempuran musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah, ya Talha di dalam sejarah ya di antara peperangan-peperangan yang tidak diikuti, hampir sepakat para ulama, adalah ketika perang Badar. Ya, ketika perang Badar beliau tidak mengikuti masyhad tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ada uzur lain. Bukan karena tidak ingin berjuang bersama Rasulullah, tapi karena safar beliau ya yang akhirnya beliau tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamurul ayyam, ya hari berganti hari, masa berganti masa gitu ya. Dan Talha senantiasa berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap apapun, dalam setiap kondisi apapun. Dia setia mendampingi Rasulullah dalam keadaan bagaimanapun. Dia tetap setia bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tufi Rasulullah wa huwa radin anhu. Nabi wafat dan Nabi SAW telah ridha kepada Talha. Dan tentu inilah yang kita cari kaum muslimin, kaum muslimat, keridhaan kekasih Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada bisyaratuh bisyahadah. Nah, tentunya sebelum peristiwa beliau menemui syahid telah dikabari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ala Hira wa huwa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair. Ya, fataharrakatis sakhra. Faqala ya Rasulullah ihda. Nabi berkata, faqala Rasulullah ihda, diamlah engkau wahai bukit, fama alaika illa nabiyyun, di atas kamu ada seorang nabi, au siddiqun, Nabi Abu Bakar Siddiq, au syahid. Yang syahid adalah Talha, kemudian Ali, kemudian Utsman. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Ya. Talha bin Ubaidillah ma Ali bin Abi Thalib. Ini ada sebuah kisah an Rifai bin Iyas ad-Dabbi an abihi an jaddihi qala kunna ma'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an yaumal Jamal, pada hari Jamal bersama Ali. Fa ba'atha ila Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu anil qini. Fa atahu Talha radhiyallahu taala anhu fa qala nashadtuka billah hal sami'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Ya Allahumma wali man walah wa adi man adah. Ya, kalau seandainya aku bisa menjadikan maula, maka alilah menjadi maula. Dan ya Allah, tolonglah wali yang telah engkau pilih
dan musuhilah orang yang memusuhinya. Qala na'am, qala falima tuqatiluni, qala lam azkur, qala fansarafa Talha radhiyallahu taala an. Artinya ini kisah ketika perang Jamal, ya, ketika terjadi fitnah di zaman tersebut. Kemudian Talha, ya, dia juga menjadi qudwah bagi kita di dalam pengajaran, di dalam kehidupan. Seperti apa yang dikatakan an Musa ibn Talha ibn Ubaidillah an Abi qala kunna nusalli wad dawabu tamurru baina adina. Lalu kami salat dan hewan-hewan ternak itu lalu lalang di depan kami. Ya, fa dzakarna dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sampaikan itu kepada Rasulullah. Faqala mislu mukhiratir rahli takunu baina yaday ahadikum thumma la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Artinya apa yang lewat itu tidak jadi masalah, ya, la yadurruhu ma marra baina yadayhi. Nah, inilah kemudian di antara kalimat Talha bin Ubaidillah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh beliau. Wa qala radhiyallahu taala anhu, inna lanajid bi amwalina ma yajidul bukhala lakinnana natasabbar. Ya, sesungguhnya kita mendapatkan bi amwalina dengan harta kita ini ma yajidul bukhala, ya, apa yang dirasakan, yang didapati oleh para bukhala, lakinnana natasabbar, namun kita adalah bersabar. Kemudian dia mengatakan juga laqad u'tiya Ibnu Abbas fahman, ya, Ibnu Abbas telah diberikan sebuah pemahaman, ilman wa laqinan wa ma kuntu ara Umar yaqdum alaihi ahada. Ya, Ibnu Abbas diberikan dari sisi keilmuan dan aku melihat wa ma kuntu ara Umar yaqdum alaihi ahad, tidak ada orang yang datang kepadanya satupun. Nah, ini ikhwani, dan wal ihsan ilal khadim yaqbitul a'da, ya, berbuat baik kepada khadim, kepada pembantu itu akan membungkam musuh-musuh. Artinya ini anjuran kita untuk berbuat baik, ya, kepada orang-orang yang membantu kita, ya, agar kita bisa melihat kebaikan pada diri kita, ya, musuh-musuh kita tidak berani kepada kita. Nah, Talha termasuk sahabat Nabi yang wafat pada usia, ya, pada wuqutila Talha anhu yauma mauqi'atil Jamal, ya, pada peperangan Jamal pada tahun 36, ya, Hijriah, wa dzalika lima qarara al-insihabu minal ma'raka. Ketika itu beliau bertekad untuk mundur dari pasukan tersebut, ba'da ma akhbarahu Ali radhiyallahu taala anhu bi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Ali mengabarkan apa yang disampaikan di depan tadi, man kuntu waliyan fa kana ali fa, dalam hadis yang disampaikan tadi, seandainya, ya, aku menjadikan seorang wali, maka Alilah yang aku tunjuk untuk menjadinya. Setelah itu setelah mendengarkan perkataan tersebut, maka Talha bubar, ya, dari pertempuran tersebut, dan yuqalu ramahu Marwan ibn al-Hakam bisaham, ya, kemudian dilempari kepadanya anak panah oleh Marwan ibn al-Hakam, fa ardahu qatila, kemudian anak panah itu membawanya kepada kematian, ya, radhiyallahu taala anhu, ya. Semoga Talha ya menjadi pelajaran mahal dalam kehidupan kita, di dalam pertama komitmen beragama, ya, semangat menjalankan syariat, semangat di dalam berjuang bersama agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, hendaklah kita cerdas dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, jangan menjadikan kita ini orang yang buta mata karena harta yang kita miliki. Jangan kita menjadi orang yang bakhil, ya, yang tidak peduli dengan masyarakat, orang sekitar kita, sementara kita kaya raya, ya. Jangan kita sampai menjadi orang yang tidak tahu dengan kondisi yang ada di sekitar kita, ya. Jadilah orang yang selalu mengulurkan kebaikan,
Jadilah orang yang selalu terdepan terhadap kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya wallah fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudara-saudaranya. Inilah musim-musim yang sulit di masa wabah COVID-19 ini. Ada di antara saudara-saudara kita yang usaha-usaha mereka terhenti, ya, yang mereka harus berkeliling, ya, mencari nafkah, bekerja harian dapat untuk makan sehari. Hari ini mereka dibatasi geraknya, tidak bisa bekerja dan tidak bisa mendapatkan maisha. Maka saudara-saudara kita yang memiliki harta lebih, maka ketahuilah, ya, belajarlah dari Tolha yang selalu memberikan kebaikan kepada umat sehingga beliau digelari dengan Talhatul Khair. Di samping komitmen berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dermawan kepada kaum muslimin, yang ketiga adalah sangat cepat tersentuh dengan kebaikan. Beliau ketika dikisahkan oleh rahib kisah tadi, maka dia langsung yakin dan mencari data-data, kemudian dia beriman segera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kaum muslimin, kaum muslimat, apabila kita mendengarkan sebuah kebenaran, ya, syariat yang berdasarkan dalil-dalil yang ada landasannya, maka apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulullah adalah kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Ya. Kemudian di samping itu, ya, Talha, ya, menjadi orang yang, ya, menjadi orang yang dipuji dan bersabar pula dengan pujian serta siksaan-siksaan yang diberikan kepadanya di jalan dakwah. Ya, ini tentu mahal nilainya kaum muslimin. Tidak semua orang bisa bertahan ketika diuji dengan harta dan ketika diuji dengan kesulitan, dan tetapi dia tetap bersabar dan tetap berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, ya, sebagai kalimat penutup, mari kita pelajari orang-orang hebat, orang-orang mulia, ya. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, paling tidak kita bisa mengikuti jalan-jalan mereka. Kalau kita tidak bisa mampu untuk menjadi orang yang mengikuti 100%, minimal kita bisa mengambil inspirasi hidup dari kebaikan yang telah mereka lakukan dalam agama ini. Mereka tidak main-main dalam urusan agama, tidak main-main di dunia ini, ya. Mereka kaya dermawan, mereka sahabat Nabi dan dijamin surga. Ya, mereka berilmu, ya, mereka kaya dermawan, mereka mendampingi Rasulullah dalam berjuang. Mereka, ya, berilmu dan sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, mereka tidak main-main di dunia ini. Mereka tahu harganya usia, mereka tahu harganya dunia ini. Nah, kita tidak kaya, tidak berilmu, juga belum dijamin atau tidak menjadi sahabat Nabi dan tidak dijamin surga. Masa kita bermain-main di dunia ini, menghabiskan usia di dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat? Maka tentu ini pelajaran mahal. Kita mohon kepada Allah bimbingannya, kita mohon kepada Allah taufiknya, kita mohon kepada Allah penjagaannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada sore ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.